kiram, pada malam hari ini saya hanya ingin mengingatkan diri saya dan segenap kaum muslimin untuk kita memanjatkan puji dan syukur bagi Allah yang telah memberikan kemenangan atas perjuangan bersama kita selama ini, di mana alhamdulillah kita dengan izin Allah telah berhasil merebut kembali ibu kota Jakarta, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Sama tanya semua di sini, senang tidak ibu kota Jakarta kita rebut? Senang tidak calon gubernur yang terpilih adalah muslim? Mudah-mudahan Jakarta menjadi Madinatan Salihah Thayyibah Mubarakah, amin ya rabbal. Saudara, kemenangan calon gubernur muslim di Jakarta itu merupakan kemenangan umat Islam, betul? Itu merupakan kemenangan kita semua, betul? Itu merupakan kemenangan dari pertempuran antara hak dan batil, sebagaimana Allah punya janji, manakala yang hak dan batil berhadapan, maka pasti yang hak akan menang, saudara. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul azim. Tegas Allah nyatakan dalam ayat barusan, saudara. Allah nyatakan, wa qul, katakanlah hai Nabi, katakanlah hai Rasul, ja'al haq, telah datang yang hak, wa zahaqal batil, maka yang batil sirna. Jadi kalau yang hak datang, yang batil hilang. Kalau yang hak datang, yang batil pasti sirna. Kalau yang hak datang, yang batil pasti lenyap, saudara. Ini adalah janji Allah. Saya tanya semua, itu firman siapa? Firman siapa? Firman siapa? Jadi yang berjanji barusan siapa? Percaya dengan janji Allah? Percaya dengan janji Allah? Saudara, saya mau tanya, kira-kira Allah bohong tidak dengan janjinya? Allah dusta tidak dengan janjinya? Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya, saudara. Alhamdulillah. Nah, saudara, kalau kita melihat perjalanan pertempuran antara hak dan batil, mari kita lihat kebenaran janji Allah. Dulu ada seorang manusia durjana, manusia durhaka, menjadi raja dengan harta berlimpah dan memiliki banyak bala tentara. Namanya adalah Namrud, saudara. Begitu angkuh, begitu sombong, dia datang dengan kebatilan, saudara. Kemudian Allah mengutus nabinya yang tercinta, seorang pemuda yang ikhlas, pemuda yang bertakwa, bukan dari keluarga kaya, bukan dari keluarga pejabat, saudara, tidak mempunyai pasukan bala tentara. Dialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim datang dengan membawa yang hak, saudara. Ya, Nabi Ibrahim membawa yang hak, Namrud membawa yang batil, dan terjadi pertempuran antara hak dan batil, saudara. Sampai Nabi Ibrahim ditangkap oleh Namrud, saudara, kemudian dilemparkan ke dalam api yang menyala untuk dibunuh, dibakar oleh Namrud. Tapi dengan izin Allah dan pertolongan Allah, saudara, api tak mampu untuk membakar atau merusak daripada kulit Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan setelah itu Allah hancurkan keangkuhan Namrud. Namrud dengan kebatilannya dihancurkan oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah di hadapan kedua mata daripada Nabi Ibrahim yang membawa yang hak di depannya, saudara. Akhirnya yang batil sirna, yang hak dibawa Nabi Ibrahim tegak berdiri di atas bumi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu saya tanya sekali lagi, berarti janji Allah benar tidak? Benar tidak? Kalau hak dan batil bertempur, yang menang yang mana? Yang menang yang mana? Yakin? Percaya? Janji siapa? Siapa yang maha menepati janji? Siapa maha suci? Siapa
ingat saudara. Ada lagi seorang manusia durjana, durhaka saudara. Seorang raja yang memiliki bala tentara begitu luar biasa, kaya raya saudara. Saking sombongnya, saking angkuhnya, dia mengatakan kepada rakyatnya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah Fir'aun saudara. Fir'aun datang dengan kebatilan saudara. Allah utus seorang pemuda saudara, seorang pemuda dari keluarga miskin, bukan orang kaya, bukan raja, bukan pejabat, tidak punya bala tentara saudara. Bahkan lidahnya pun saudara, lidahnya pun sudah cacat dari kecil, tidak fasih untuk berbicara. Tapi luar biasa imannya, takwanya, keberaniannya berhadapan dengan Fir'aun. Dia sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dialah Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun datang membawa kebatilan, Musa datang membawa yang hak. Terjadi pertempuran antara yang hak dan yang batil saudara. Sampai-sampai Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, dikejar-kejar. Nabi Musa dengan pengikutnya yang miskin, pengikutnya yang rakyat jelata, dikejar-kejar saudara, dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Mau dihabisi, mau dibunuh, terus dikejar. Dan Nabi Musa hanya bisa berlari untuk menyelamatkan daripada pengikutnya saudara. Tapi di saat-saat tegang, di saat-saat berbahaya saudara, apa yang terjadi? Allah tenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Fir'aun dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya, dengan kekayaannya, dengan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah di tengah lautan yang dalam saudara. Lagi-lagi saya tanya, kalau begitu hak dan batil kalau bertempur, yang mana yang akan menang? Jawab yang kompak, yang mana yang akan menang? Janji siapa? Janji siapa? Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah. Siapa yang maha menepati janji? Takbir. Jadi kalau batil sama hak bertempur, kita jangan pernah ragu untuk membela yang hak saudara. Begitu juga yang ketiga, mari kita lihat saudara. Tak kala orang-orang kafir Quraisy membawa aneka ragam kebatilan, aneka ragam kemusyrikan saudara, dengan aneka ragam kebiadaban yang mereka lakukan, Allah utus nabinya yang tercinta saudara. Nabinya yang tercinta bukan seorang raja, bukan saudara, bukan berasal dari raja kaya raya punya bala tentara, tidak saudara. Hanya dari merupakan anak seorang tokoh masyarakat di kota Mekah yang hidup sederhana, yang hidup dengan penuh prinsip, dengan iman dan takwa. Dialah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi membawa yang hak saudara, sampai beliau difitnah, dicaci maki saudara. Bukan sampai situ saja, sahabatnya dianiaya, dibunuh, nabinya dihina, dikejar, bahkan diperangi untuk dibunuh saudara. Tapi Nabi tidak peduli. Nabi membawa yang hak, Nabi menyuarakan yang hak, sementara kafir Quraisy terus mengumandangkan yang batil. Begitu terjadi pertempuran antara hak dan batil, Allah menangkan yang hak saudara. Bahkan akhirnya Mekah ditaklukkan oleh Nabi. Mekah ditaklukkan oleh Nabi, yang semenjak Fathu Makkah sampai hari ini di kota Mekah tidak ada lagi seorang kafir yang bisa masuk ke sana sudah. Subhanallah. Saya tanya, kalau gitu janji Allah benar tidak? Janji Allah benar tidak? Jadi kalau batil dan hak perang, yang mana yang akan menang? Yang mana yang akan menang? Yakin? Percaya? Beriman? Janji siapa? Janji siapa? Siapa yang maha menepati janji? Takbir. Nah, makanya saudara, saya mau ingatkan semua, kalau begitu rupa, maka saya mau ingatkan Pak Bu ya, kenapa kebatilan Namrud sirna? Karena
Nabi Ibrahim tidak duduk berpangku tangan. Nabi Ibrahim tidak sembunyi dalam rumah. Tapi Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud, menyuarakan yang hak, saudara. Makanya yang hak itu bisa menang. Kenapa kebatilan Fir'aun Allah tenggelamkan di tengah lautan depan mata Nabi Musa, saudara? Karena Nabi Musa tidak berpangku tangan. Nabi Musa tidak tidur di kamarnya, saudara. Tapi Nabi Musa keluar dari rumah, menyatakan yang hak di depan Fir'aun, saudara. Walaupun resikonya harus dibunuh. Begitu yang hak disuarakan, begitu yang hak diperjuangkan, begitu yang hak ditegakkan, maka yang batil pasti akan sirna, saudara. Tapi jangan mimpi. Jangan mimpi yang batil akan sirna. Jangan mimpi yang batil akan hilang. Kalau yang hak tidak disuarakan, kalau yang hak tidak diperjuangkan, kalau yang hak tidak ditegakkan, mimpi di siang bolong, saudara. Maka itu saya ajak semua, yuk kita contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, kita contoh Nabi Musa alaihissalam, kita contoh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita contoh? Suarakan itu yang hak, perjuangkan itu yang hak, tegakkan itu yang hak. Niscaya kebatilan yang ada di sekitar kita akan sirna semuanya, saudara. Dan Allah berjanji, innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan pasti akan sirna, saudara. Tapi syaratnya yang hak harus disuarakan. Nah, maka itu saya mau tanya nih ke depan, berani gak menyuarakan yang hak? Berani tidak menyuarakan yang hak? Siap tidak menegakkan yang hak? Siap tidak memperjuangkan yang hak? Takbir! Jangan takut dengan fitnah, saudara, jangan. Jangan takut dengan teror dan intimidasi, jangan, saudara. Jangan. Siapapun mau teror kita, siapapun mau intimidasi kita, percayalah. Allah berjanji, faqala ta'ala, in tansurullah yansurkum. Jika kamu sekalian betul-betul sungguh-sungguh membela Allah, memenangkan Allah, pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian, saudara. Saya tanya sekali lagi, ini janji siapa? Jawab yang kompak, janji siapa? Janji siapa? Percaya dengan janji Allah? Yakin? Beriman? Takbir! Begitu juga dengan persoalan di Jakarta, saudara. Ada gubernur kafir, menghina Islam, menghina ulama. Kalau kita diam, kalau kita berpangku tangan, kalau kita ngumpet di kamar, saudara, bagaimana Islam ini bisa jaya? Bagaimana kebatilan itu bisa sirna, saudara? Ini pelajaran buat kita. Begitu si gubernur kafir ini menghina Al-Quran, menghina Islam, menghina ulama, umat Islam bangkit menyuarakan yang hak. Umat Islam bangkit menegakkan yang hak, saudara. Walaupun mengalami berbagai macam halangan, intimidasi, dikriminalisasi ulama kita, saudara. Dimakarisasi, diterorisasi, ditangkepi satu persatu, dihina, dicaci maki, dipermalukan. Itu merupakan resiko dari perjuangan, saudara. Tapi buah dari itu semua pada akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada kita, betul? Takbir! Nah, begitu saya mau tanya semua sekali lagi, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang bersama? Takbir! Saudara, saya sering teriak-teriak di atas mimbar. Saya katakan apa? Saudara-saudara, jangan takut. Insya Allah calon gubernur kita Muslim menang. Bahkan saya yakin bisa menang sampai 80%. Saya dikatain gila di mana-mana, saudara. Sampai prinsip gila ini lagi menghayal nih. Sampai-sampai beberapa hari sebelum pilkada kemarin, saudara, banyak tokoh nasional dan banyak pimpinan partai politik datang ke pesantren saya ke gunung, saudara. Cuman untuk apa? Cuman untuk curhat.
Apa mereka bilang? Habib Rizik, ini kekalahan sudah depan mata. Ini kita nggak mungkin menang. Karena berdasarkan kalkulasi matematika politik, kita sulit buat menang. Kenapa? Wah, mereka langsung jelaskan, saudara. Bagaimana kita mau menang? Ini calon gubernur kafir, saudara. Ini tim suksesnya perangkat negara. Perangkat negara, saudara, menjadi tim sukses calon gubernur kafir. Ya presidennya, ya menterinya, saudara. Alat negaranya, saudara, rame-rame menjadi tim sukses, saudara. Nggak sampai di situ. Itu 9 naga konglomerat terkaya di Indonesia mengucurkan dana ratusan miliar, triliunan, saudara. Bahkan lihat di minggu-minggu terakhir sebelum pilkada, saudara, bahkan di hari tenang Jakarta hujan sembako, banjir duit, di mana-mana orang miskin disiram dengan sogokan, betul? Betul. Sampai Bawaslu nggak bisa ngomong apa-apa, Panwaslu nggak bisa ngomong apa-apa, saudara. Semua membiarkan kecurangan depan mata. Bahkan ada seorang pimpinan partai politik mengatakan, Habib, ini lawan kita udah pasti menang. Maka itu sebaiknya saya nggak usah ngelawan, saya netral saja. Betul-betul dia netral, saudara, karena takut kalah. Masya Allah, saudara, kenapa mereka bisa ketakutan? Ya, karena mereka hitung-hitungannya politik manusia. Mereka hitung-hitungannya logika manusia. Mereka hitung-hitungannya, saudara, bukan dengan iman dan takwa. Maka itu saya katakan kepada mereka, hei, jangan kau takut, jangan kau putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kau putus asa dari rahmat Allah. Yang penting ikhlaskan niat, cari ridha Allah. Kalau kita dipertolongkan oleh Allah, dibantu Allah, dimenangkan Allah, walaupun negara membela si kafir, walaupun uangnya lebih banyak dari kita, niscaya mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan kita kalau Allah yang memenangkan kita, betul? Takbir. Alhamdulillah, hasilnya kita lihat, dicurangin saja menang, dicurangin menang. Bagaimana nggak dicurangin, sudah? Dicurangin aja menangnya hampir 60%, sudah. Dicurangin. Ayo saya mau tanya, biasanya kalau dicurangin menang apa kalah? Biasanya menang apa kalah? Ini dicurangin menang. Dicurangin menang. Gak habis pikir kita, Habib saya. Dicurangin menang, Habib. Alhamdulillah. Jadi nggak salah kalau saya ngomong, saya yakin 80% kita menang. Saya yakin kalau nggak dicurangin aja 60%, betul? Takbir. Ada yang nanya, Habib, bagaimana tuh cara Allah menolong? Ada yang menarik, mau tahu gak? Allah menolongnya dengan berbagai macam cara yang di luar jangkauan akal kita, saudara. Ada lagi kampanye kaum serbet. Lu tahu serbet gak? Serbet di rumah kan kotak-kotak. Lagi kampanye, saudara. Dia undang satu ustaz yang bela si kafir. Si ustaz ceramah, saudara. Kenapa kau ngomong begitu? Ayo saudara, itu pertolongan siapa? Pertolongan siapa? Lidahnya dipites ke malaikat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Ada lagi yang lebih menarik, saudara. Ada banyak ibu-ibu di Jakarta, saudara, orang-orang miskin nih. Matanya udah rabun, banyak yang buta huruf. Saudara ditanya, Bu, kemarin dapat sembako gak? Oh, dapat. Berasnya banyak, minyaknya banyak, duitnya banyak, alhamdulillah. Nah terus ibu disuruh ngapain? Ya saya dipesan, pokoknya nanti pilkada saya mesti pilih nomor 2. Nah terus ibu pilih nomor 2, pilih nomor 2 itu mana ibu? Yang pakai peci itu. Yang nanya bingung, lah kok yang nomor 2 pakai peci bu? Itu yang pakai peci nomor 3.
Bogor nggak ada nomor 3. Yang ada cuma nomor 1, nomor 2. Saya buka, ini nomor 1, ini nomor 2. Saya dipesan colok nomor 2, ya saya colok nomor 2. Takbir. Anugerah siapa? Pertolongan siapa? Itu kaum serbet bandar tekor. Udah duit hilang, suara nggak dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saudara. Padahal kita udah dicurangin. Sampai orang Bogor mau ke Jakarta nggak boleh. Betul? Betul? Ada yang ngejegat gak? Biasa, si coklat. Betul? Betul? Saudara, itu PDIP yang mau bela si kafir diizinin masuk, saudara. Betul? Betul? Banser-banser palsu yang ngebela si kafir diizinin masuk, saudara. Betul? Begitu ada 11 orang santri murid saya dari gunung mau turun dijegat di Ciawi. Dijegat di Ciawi, digeledah atau saudara kayak maling. Ujung-ujungnya SNK ditilang. Dia pikir dengan begitu terus kita nggak ke Jakarta. Dia pikir dengan begitu terus kita kalah. Masya Allah, kacau tidak? Mestinya polisi yang adil, betul? Kalau santri nggak boleh datang, satker pas pantai nggak boleh datang juga, betul? 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 Takbir! Alhamdulillah. Nah karena itu saya mau pesen-pesen nih, boleh pesen nggak? Bu, dari sekarang catat tuh di Jakarta, lihat partai mana aja tuh yang dukung orang kafir. Catat. Apal gak? Catat satu-satu. Lo untuk apa, Habib? Nanti ada pilkada di Jawa Barat, pilpres di Indonesia, partai-partai yang dukung orang kafir jangan dipilih di sini, saudara. Betul? Takbir! Hidup umat Islam! Hidup umat Islam! Siap habisi partai-partai pengkhianat! Takbir! Ya ada yang protes ke saya, tapi Habib Rizik di situ ada partai yang lambangnya Ka'bah. Ada gak? Udah diganti sama kepala babi. Gak boleh dong lambang Ka'bah pilih orang kafir, betul? Betul? Pokoknya kalau besok lambang Ka'bah dipakai buat milih orang kafir, kita ambil tuh lambang, simpen di rumah. Setuju? Ganti sama kepala bagong. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Habib Syekh orang baik, senyum-senyum aja dia. Ini urusan orang Jakarta, Habib Syekh. Kemarin dibantuin sama orang Bogor, betul? Betul? Loh, kenapa ini saya sampaikan? Catat baik-baik nih orang Bogor. Saat ini anggota DPR RI yang mewakili masyarakat Bogor adalah orang bukan Islam, sudah. Makanya saya kaget, kenapa ada orang kafir dapat suara banyak di kota Bogor, di Kabupaten Bogor, sekarang menjadi anggota DPR RI mewakili orang-orang Bogor. Maka itu hati-hati, saudara. Besok pemilihan anggota dewan, besok pemilihan presiden, besok pemilihan partai yang manapun, jangan dipilih yang bukan Islam, betul? Jangan dipilih yang anti-Islam, betul? Siap menangkan Islam, siap menangkan Islam. Takbir! Sallu ala Nabi. Ini urusannya gara-gara ceramah begini, ntar pasal saya nambah lagi. Akhirnya partai kepala babi ngelapor lagi, ngelaporin Habib Rizik dianggap penghinaan. Gak apa-apa, biarin dilaporin lagi, betul? Saya udah kena 15 pasal, tambah 1 pasal, tambahin lagi. Kemarin Habib Syekh aneh ngisi di Masjid Ampel, Habib Syekh. Pulang dari Surabaya dapat lagi pasal 1. Gara-gara saya ngomong begini, saudara-saudara, ada 9 naga konglomerat yang mendanai daripada orang kafir untuk memimpin orang Islam di Jakarta. Kita tidak boleh kalah, kita harus lawan mereka
9 naga harus kita jadikan 9 kaki. Setuju? Saya dilaporin ke Mabes Polri, saya dipanggil. Tapi dipanggilnya masih belum resmi, cuma ditanya, Habib, apa betul menghina 9 naga? Saya bilang betul, Pak. Ini ada ngelaporin. Siapa Pak yang ngelaporin? Emang naga bisa ngelapor, Pak? Terus dibilang, enggak, yang ngelaporin manusia. Lah kok manusia yang tersinggung? Saya bicara naga, mestinya ngelapor. Naga suruh lapor. Takbir. Makanya memeriksa saya bingung. Nah, Habib nyebutnya naga doang. Gua nggak sebut siang-siang maling saya. Betul? Betul? Dikit-dikit lapor. Ntar ada semut jalan ditanya sama petugas, lu diinjak namanya polisi. Terus semut jawab, diinjak sih enggak, disenggol doang. Apa kata petugas? Lapor. Kacau tidak? Tapi semua itu sudah berlalu. Yang penting sekarang Allah sudah kasih kita kemenangan. Betul? Senang tidak? Bahagia tidak? Takbir! Tapi ingat, sebelum saya akhiri, target aksi bela Islam ada target jangka pendek, ada target jangka panjang. Betul? Target jangka pendek ada 3, saudara. 1, kalahkan si penista agama di medsos. Dan alhamdulillah saat ini laskar cyber muslim saudara di mana-mana mampu perang opini, mampu perang di alam maya, sampai musuh-musuh Islam bertekuk lutut, nggak mampu untuk mengalahkan pasukan laskar cyber muslim yang ada di mana-mana saudara. Takbir! Hidup laskar cyber! Hidup laskar cyber! Siap perang di medsos, siap kuasai medsos. Takbir! Makanya kita lihat saudara, ada belasan televisi, tidak satu pun membela aksi bela Islam. Betul? Betul? Tapi saudara, walaupun aksi bela Islam tidak didukung oleh semua televisi, tapi saudara, aksi bela Islam dikenal sampai ke kampung-kampung, dalam sampai ke luar negeri. Kenapa? Karena laskar cyber kita menguasai medsos, kemudian menyiarkannya ke seluruh dunia, saudara. Takbir! Takbir! Saudara, dulu orang yang bisa bentuk opini itu cuma yang punya televisi, dan yang punya televisi hanya mereka yang punya uang ratusan miliar, saudara. Tapi hari ini enggak begitu, saudara. Modalnya asal kita punya handphone, saudara, terus beli pulsa 5.000, udah bisa kita perang medsos. Betul? Betul? Cuma beli pulsa 5.000, foto kanan, foto kiri, langsung lepas di medsos. Cakep tidak? Cakep tidak? Cakep tidak? Saudara, gubernur kafir waktu sidang pertama pura-pura nangis. Anak buah dia langsung moto cetrak, langsung lempar ke dunia maya, saudara. Apa judulnya, saudara? Gubernur jujur menangis. Gubernur yang baik hati terzalimi. Baru 5 menit itu ribuan meme disebar, saudara. Tiba-tiba ada santri kirim gambar. Apa gambarnya? Foto buaya lagi nangis. Cakep tidak? Langsung viral, jutaan orang saudara yang menyebarkannya. Enggak sampai di situ, ada lagi santri yang ngeluarin film. Bagaimana seorang ibu menangis ketika rumahnya digusur. Kemudian saudara si kafir ini mengatakan gak ada urusan dengan tangisannya. Walaupun tangis darah tetap saya gusur. Hari ini dia dibuat nangis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Itu saya tanya, jasa laskar cyber besar tidak? Bagus tidak? Siap perang medsos? Siap perang medsos? Jadikan HP Anda, saudara, sebagai senjata Anda
untuk menyebarluaskan kebenaran, untuk menyebarluaskan kata-kata yang hak, untuk menyebarluaskan pembelaan terhadap Allah dan Rasulnya. Setuju? Takbir. Siap bela Allah, siap bela Rasul. Takbir. Ya, karena itu target kita yang pertama, kalahkan si penista agama di medsos. Alhamdulillah sampai hari ini Allah berikan kita kemenangan. Alhamdulillah. Target kedua, kalahkan si penista agama di pilkada, dan alhamdulillah Allah juga memberikan kemenangan kepada kita. Betul? Betul. Tinggal yang ketiga, saudara, kalahkan si penista agama di pengadilan.